Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar akuntansi keuangan, masih di bab yang sama, pencatatan akuntansi konsinyasi. Kali ini yang akan kita pelajari mengenai masalah yang timbul dalam penjualan konsinyasi. Hal ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana menetapkan uang muka barang konsinyasi. Pengamat menetapkan uang muka yang harus dibayar oleh komisioner dan dicatat pada uang muka kepada pengamat di debit dan akun kasnya di kredit. Hal ini perlu diketahui bahwasanya akun uang muka kepada pengamat di kredit pada saat diperhitungkan dengan jumlah yang harus disetorkan komisioner kepada pengamatnya. Uang muka sendiri berfungsi sebagai jaminan tanda kesanggupan komisioner menjualkan barang milik pengamatnya. Uang muka ini juga disetorkan kepada pengamat pada akhir periode konsinyasi yang dapat diminta kembali oleh komisioner atau langsung dikurangkan pada uang hasil penjualan konsinyasi sebelum disetorkan kepada pengamat. Nah, kali ini kita akan melihat kasusnya. Yang pertama, Toko Lotte Jaya membayar uang muka barang konsinyasi kepada PT Triguna senilai 15 juta. Pada saat mengirimkan laporan perhitungan penjualan, jumlah tersebut dikoreksi dengan jumlah yang terutang, sehingga cek yang dikirim sebesar 24.470. Hal ini akan dikurangkan oleh uang muka yang dibayar sebelumnya. Maka dari itu, koreksi yang kita dapat senilai 9.470. Nah, bagaimana jurnal yang harus dicatat oleh Toko Lotte? Yang pertama, uang muka kepada PT Triguna senilai 15 juta pada kasnya di kredit. Karena kita menyerahkan uang muka, berarti secara otomatis kas kita akan berkurang. Yang kedua, mencatat laporan perhitungan penjualannya. Tadi dikatakan bahwa kita memiliki barang konsinyasi yang dikoreksi senilai 24.470. Hal ini akan kita jadikan sebagai akun konsinyasi masuk. Lalu yang kedua, ada kas yang kita perhitungkan tadi setelah dikurangkan uang muka, maka diperoleh 9.470. Kita letakkan akun kasnya di kredit. Kemudian uang muka dari PT Triguna 15 juta kita taruh di kredit. Kenapa demikian? Karena pada saat ini barang yang kita terima, yaitu barang konsinyasinya, kita letakkan di debit. Maka dari itu berlawanan dengan uang masuknya kita taruh di kredit. Nah, hal ini terjadi apabila laba penjualan konsinyasi dicatat terpisah. Bagaimana untuk jurnalnya? Untuk jurnalnya, barang konsinyasi ini kita jadikan sebagai utang PT Triguna senilai 24.470. Untuk kas dan uang muka tetap kita jadikan akun kredit sesuai dengan nominal yang sudah kita perhitungkan di sebelumnya. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana penyajian laporan laba atau rugi. Perlu diketahui bahwa laporan laba rugi ini disajikan di dalam laporan laba rugi pengamat dengan cara menggabungkan data hasil gabungan harga pokok penjualan dan biaya penjualan dengan data yang sama untuk transaksi penjualan reguler. Apabila penjualan konsinyasi merupakan bagian yang cukup penting dalam kegiatan distribusinya, hasil penjualan harga pokok penjualan dan biaya penjualan yang bersangkutan dapat dilaporkan secara terpisah dan sejajar dengan data penjualan regulernya. Nah, untuk kasusnya kita lihat seperti di bawah ini. Berikut data transaksi dari PT Triguna Mart bulan September 2018. Nah, kita diminta, setelah kita menyelesaikan soal, kita diminta untuk membuat
perhitungan laba atau rugi PT Triguna pada bulan September 2018. Yang kedua, membuat laporan laba atau rugi PT Triguna Mart September 2018. Yuk kita langsung praktek membuat perhitungannya. Sebelumnya kalian harus membuat 3 kolom yang nanti akan kita isi. Yang pertama, yang perlu kita isi penjualan, konsinyasi, penjualan reguler, dan jumlahnya. Di sini kita akan menghitung laba atau rugi PT Triguna Mart selama September 2018. Nah, keterangannya kita bisa isi sesuai dengan permintaan dari si kasus. Yang pertama, hasil penjualan konsinyasi 10 juta. Berarti kita masukkan 10 juta di penjualan konsinyasi. Kemudian ada hasil penjualan reguler 25 juta. Selanjutnya ada harga pokok penjualan konsinyasi 6 juta. Selanjutnya ada harga pokok penjualan reguler 14 juta. Dan selanjutnya ada biaya penjualan konsinyasi. Biaya penjualan konsinyasi di sini ada 2.590. Selanjutnya ada biaya penjualan reguler 3.025. Selanjutnya yang terakhir ada biaya administrasi umum reguler yaitu 5.635. Nah, setelah kita menginput semuanya, kita akan menghitung laba kotor penjualan. Laba kotor penjualan rumusnya hasil penjualan dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan. 10 juta kita kurangkan 6 juta. Begitu juga penjualan reguler sama. Sedangkan untuk jumlah kita langsung menambahkan dari penjualan konsinyasi ditambah dengan penjualan reguler. Lalu penjualan konsinyasi kita tambahkan juga penjualan reguler. Kemudian kita akan melihat jumlah biaya usaha. Jumlah biaya usaha itu biaya penjualan ditambah dengan biaya administrasi. Nah, ketika sudah terhitung, kita yang terakhir akan mengetahui berapa nilai laba usaha. Nilai laba usaha ini dihitung dengan cara laba kotor dikurangkan dengan biaya usaha, yaitu laba dikurang dengan jumlah biaya. Ini adalah hasil dari laba usaha yang kita hitung berdasarkan dengan kasus yang sudah diketahui. Selanjutnya kita akan membuat laporan laba atau rugi PT Triguna Mart September 2018. Untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana hasil laba atau rugi yang akan kita peroleh. Di sini kita mempunyai laba usaha, penjualan konsinyasi 1.410.000, penjualan reguler 2.340.000, sehingga kalau kita jumlahkan senilai 3.750.000. Hasil penjualannya yaitu dengan kita memperhitungkan hanya di bagian penjualan reguler saja, karena kita akan mengetahui secara penuh laporan laba atau rugi yang dimiliki oleh PT Triguna Mart. Ingat, yang dihitung hanya penjualan reguler saja untuk menghitung laporan laba atau ruginya. Hasil penjualan kita hitung dengan cara melihat hasil penjualan regulernya yaitu 25 juta.
Harga pokok penjualannya senilai 14 juta. Kemudian kita akan menghitung laba kotornya. Laba kotornya yaitu 11 juta. Kemudian selanjutnya kita masukkan laba penjualan konsinyasinya dengan cara melihat perhitungan laba usaha pada penjualan konsinyasi senilai 1.410.000. Kita input, kemudian kita hitung berapa laba kotor sesungguhnya dengan cara menambahkan laba kotor penjualan ditambah laba penjualan konsinyasi, yaitu senilai 12.410.000. Kemudian kita masukkan biaya usaha. Tadi biaya usaha ada dua macam, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Biaya penjualan kita masukkan dari penjualan reguler senilai 3.025.000, biaya administrasi umum senilai 5.635.000. Kemudian kita tambahkan kedua biaya tersebut, maka jumlah biaya usaha yang kita peroleh senilai 8.660.000. Kemudian kita akan mengetahui laba usaha di akhir periodenya senilai 12 juta dikurangkan dengan 8 juta. 12.410.000 dikurangkan 8.660.000, maka kita peroleh laba usahanya senilai 3.750.000. Ya, cukup mudah kan? Ya, kita sudah menyelesaikan dua perhitungan. Yang pertama perhitungan laba atau rugi pada bulan September, yang kedua perhitungan laba atau ruginya, pelaporan laba atau ruginya. Ya, setelah itu kita sudah menyelesaikan beberapa kasus dari kasus PT Triguna Mart. Kemudian kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu barang belum laku terjual. Hal ini diasumsikan bahwa barang konsinyasi yang telah terjual semuanya, di dalam kenyataannya kadang-kadang barang tersebut masih belum ada yang terjual sampai dengan pembuatan laporan kepada pihak konsignor. Apabila ini terjadi, pihak konsignor seharusnya melakukan penyesuaian semua barang yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, maka diperoleh nilai persediaan barang. Kemudian kita membuat pencatatannya dengan harga pokok ditambah beban-beban yang terjadi. Hal ini menjadi hak atau bagian persediaan barang akhir tahun. Transaksi penerimaan barang konsinyasi tidak dicatat dalam bentuk jurnal formal, tetapi cukup dicatat dalam catatan memorial. Transaksi pembayaran beban yang menjadi tanggung jawab pengamat ini, penjualan barang konsinyasi dan pengiriman laporan perhitungan penjualan, semuanya dicatat ke dalam akun barang konsinyasi masuk. Nah, kalian bisa membacanya bagaimana pencatatan akunnya. Itu untuk barang belum laku terjual. Selanjutnya saya akan melihat kemampuan dari kalian. Coba diasah kemampuan yang sudah kita belajari dari 2 minggu yang lalu mengenai akuntansi penjualan konsinyasi. Saatnya kalian mengasah kemampuan dengan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Tetap semangat, semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat.
Saya memberikan motivasi kepada kalian bahwasanya tidak ada usaha yang sia-sia dalam belajar apapun. Yang sia-sia itu ketika kita tidak mau usaha. Saya harapkan meskipun pandemi tetap semangat, tetap pertahankan prestasi untuk menjemput mimpi-mimpi di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.